Halo, selamat bertemu kembali di channel saya. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu. Sebagai pecinta channel saya, jangan lupa subscribe channel saya karena ini adalah channel pemula saya yang baru tumbuh, teman-teman. Oke, hari ini saya mau menyajikan beberapa cuplikan video di mana video saya beberapa pendukung Anies Baswedan yang ingin berkomentar di publik lewat media sosial seperti apa kehebatan Pak Anies Baswedan. Oke teman-teman, untuk melihat pendukung Pak Anies dan komentar pendukung Pak Anies seperti apa kehebatan Pak Anies sebagai seorang capres di tahun 2024, untuk lebih jelas teman-teman, mari kita lihat sama-sama di channel saya. Untuk penilaiannya untuk Pak Anies Baswedan sebagai capres di tahun 2024, dimanapun teman-teman semua berada, silakan memberikan penilaian sendiri di kolom komentar. Untuk lebih jelas teman-teman, mari kita lihat selengkapnya di cuplikan-cuplikan video berikut. Bang Adian, sekarang kita bicara soal cawapres. Bagaimana nanti PDI Perjuangan menentukan cawapres buat Ganjar? Ya, pastinya diperhitungkan masak-masak ya. Diperhitungkan masak-masak, apakah baik buat bangsa ini atau tidak, baik buat kebersamaan, persatuan, keberagaman dan sebagainya. Pasti dihitung masak-masak lah. Sama seperti waktu kita menentukan calon presiden, nggak buru-buru. Karena kita tahu bahwa yang nanti akan dipimpin itu 14.700 pulau, 280 juta manusia dan sebagainya, nggak boleh buru-buru. Tapi sebetulnya siapapun cawapresnya ngaruh gak sih buat Ganjar? Atau sudah pede sekali? Ganjar mau dipasangkan dengan siapa saja menang? Pasti punya pengaruh. Tapi kalau kita lihat misalnya dalam komposisi sekarang, Ganjar dan siapapun potensial menang. Kenapa? Ya seperti dalam jalan sebelumnya, belum didukung siapa-siapa, saya sudah 26%. Nah kalau yang konsisten di sini kan sebenarnya Anies. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu loh. Mau deklarasi, tidak deklarasi, Ganjar ya ketiga aja. Itu satu hal yang luar biasa menurut saya. Gimana tuh Mas Solid? Itu yang kemudian disentil tuh sama Mas Adian. Bukan disentil. Loh, kita memuji konsistensinya loh. Konsisten di urutan ketiga itu susah loh. Jadi, Mas Solid. Bentar. Dan tadi ini sarkastik tidak sih konsisten di urutan ketiga? Dan tadi itu foto Anies merenung kan dibaca buku. Coba Gitu. ditanggapi dulu Artinya Mas Solid. menyiapkan Mas Solid jalan tanggapi keluar, dulu. Baca buku aja lah gitu. Jadi pendukung Pak Anies itu memang berat, tapi kita harus kuat. Kita akan disebut kadrun, bahkan dituduh radikal-radikal, intoleran, bahkan politik identitas. Biarin aja. Itu karena mereka ngiri nggak punya calon sehebat Pak Anies. Jadi pendukung Pak Anies memang berat. Kata mereka, Pak Anies bisanya ngomong doang. Ya iyalah, Pak Anies itu baru capres. Yang aneh itu, kalau sudah jadi presiden, 2 periode pula, belum bisa ngomong. Terus bisanya apa? Ya enggak. Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun. Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap, bagi semua yang pernah melakukan pendakian gunung, di malam hari pada saat mendaki jalan yang naik, kita belum tentu tahu ujungnya di mana, tapi kita tahu bahwa hanya jalan mendaki yang mengantarkan ke puncak-puncak baru. Karena saya memilih untuk mengambil jalan mendaki, saya mendapatkan kehormatan untuk bisa berjalan bersama dalam perjalanan mendaki yang mungkin terjal, yang mungkin belum ada peta rutenya, tapi perjalanan ini adalah perjalanan yang akan dicatat oleh sejarah di Republik Indonesia. Saya sering bayangkan bila mempertahankan kemerdekaan dijadikan program Departemen Pertahanan. Oke?
tentara sekutu datang, lalu kita semua bilang, monggo bapak-bapak yang berada di Partai Pertahanan, silahkan bertempur melawan sekutu. Semoga menang, kami mendoakan. Jika kalah, nanti kami kritik. Tidak bisa. Turun tangan, ada perasaan ownership. If you fail, we fail. Hari ini tidak. If they fail, they fail. Bagian kita mengkritik. Bagian kita memuji, bayar pajak, dan ikut pemungutan suara. That is not enough. Tambahkan komponen kelima, turun tangan, terlibat. Tidak cukup. Gimana caranya untuk terlibat? Tidak bisa keterlibatan itu dengan diwajibkan. Mewajibkan perusahaan, mewajibkan swasta. Begitu diwajibkan, lebih bangga kalau menghindar daripada menjalankan. Di mana-mana itu. Begitu diwajibkan, lebih senang kalau kita menghindar. Tidak bisa. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu beberapa cuplikan video dari saluran suara pendukung Anies Baswedan teman-teman. Video ini saya diambil dari media sosial, khususnya dari aplikasi TikTok teman-teman. Dan video politisi Anies Baswedan ini di TikTok teman-teman sangat viral teman-teman. Dan super ngakak juga teman-teman ya. Oke teman-teman, kita juga sudah melihat beberapa hari terakhir ini mendapatkan beberapa jenis komentar ya ketika Pak Anies berorasi di depan umum teman-teman. Tentu juga sesama politisi juga ya tidak main-main juga teman-teman untuk menyaingi seorang anggota politisi juga teman-teman. Tentu sesama politisi juga sudah melihat ya seperti apa karakter dan keperbedaannya sebagai seorang pemimpin teman-teman. Tentu juga ini sangat viral teman-teman ya, karena beberapa hari terakhir ini juga Pak Ahok juga turut memberikan komentar dan reaksi juga ya dalam hal soal untuk berbicara teman-teman, karena kita juga sangat mendukung ya seperti apa yang disuarakan oleh Pak Ahok ini juga kita sangat mendukung sekali teman-teman, karena itu adalah hal yang realita teman-teman. Oke teman-teman, mari kita cek seperti apa komentar Pak Ahok ya. Oke, kita langsung saja. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Ya, oke teman-teman, tentu tadi kita sudah melihat beberapa cuplikan video lewat saluran komentar pendukung Anies Baswedan, di mana setiap orang pendukung Anies Baswedan berkomentar tentang kehebatan Anies Baswedan dan tetap tabah karena dikatakan sebagai politik kadrun, politik identitas, bahkan disebut radikal. Oke teman-teman, itu semua juga tidak ada salahnya menurut saya, dan mereka juga mengakui hal itu. Oke teman-teman, saya di sini sebagai pemuda dari ujung timur mau sedikit memberikan komentar tentang Pak Anies Baswedan. Apakah Pak Anies Baswedan ini pantas dan layak untuk menjadi seorang presiden di tahun 2024? Apakah Pak Anies Baswedan mampu untuk memimpin negara Republik Indonesia jika menjadi seorang presiden di NKRI ini? Kita melihat saja Pak Anies semenjak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, apa keberhasilan Pak Anies? Masih banyak warga masyarakat Jakarta mengeluh tentang segala macam hal seperti infrastruktur, banyaknya macet-macet di jalan raya, banjir dan lain-lain. Semua ada semua teman-teman. Apakah ini layak untuk menjadi seorang presiden di tahun 2024? Menjabat gubernur saja belum mampu untuk mensejahterakan masyarakat, apalagi jabat seorang presiden yang tugasnya banyak teman-teman. Kalau gubernur belum berhasil untuk memimpin masyarakatnya sendiri hanya di lingkup provinsi, belum mampu apalagi untuk memimpin satu
pulau Indonesia ini. Karena Indonesia yang kita tahu terdiri dari banyak pulau. Dari Sabang sampai Merauke, itu sekitar beberapa pulau banyak teman-teman. Apakah Pak Anies mampu untuk mensejahterakan masyarakat yang terdiri dari beberapa pulau ini? Menurut saya teman-teman, tidak bisa Pak Anies untuk menjadi seorang presiden teman-teman. Hanya untuk mengurus masyarakatnya sendiri di Provinsi DKI Jakarta, Pak Anies tidak mampu. Apalagi menjadi seorang presiden yang tugasnya besar sekali, bukan hanya urusan dengan masyarakat dalam negeri, akan tapi harus memiliki banyak tentang network dengan negara lain. Kira-kira teman-teman, bagaimana menurut teman-teman? Di sini juga kita pernah melihat dari beberapa media, Pak Anies ini pernah dicopot oleh Bapak Presiden Joko Widodo di tahun 2017. Pada waktu itu Pak Anies Baswedan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan teman-teman. Hanya saya belum mendapatkan informasi yang lebih lengkapnya, alasan dibalik copotnya Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu juga itu semua memiliki ada masalahnya teman-teman. Bapak Presiden Jokowi juga tidak sembarang copot seperti itu teman-teman, tentu ada alasannya. Tentu di sini kita sudah tahu alasan yang paling mendasar itu merujuk hal yang negatif teman-teman ya, hal yang negatif. Karena kalau dicopot seperti itu berarti itu bukan hal positif teman-teman. Dari kata-katanya saja dicopot itu adalah hal negatif teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira menurut saya seperti itu. Pak Anies Baswedan ini belum mampu untuk menjadi seorang presiden. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan komen di kolom komentar. Saya tunggu teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, terima kasih.